Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di budidaya ikan gabus Minahoki. Istilah Minahoki ini adalah nama kelompok kita, kelompok pembudidaya ikan Minahoki. Jadi komoditas yang kita budidayakan di kelompok kita Minahoki adalah ikan gabus. Dan berikut ini kami akan memberikan tips bagaimana teknis atau kiat sukses budidaya ikan gabus, yaitu berawal dari masa pendederan. Di usia penetasan 45 hari, benih-benih gabus itu kita dederkan dengan menggunakan media akuarium. Seperti yang tampak di dalam layar ini. Ini semuanya adalah bibit ikan gabus. Oke guys, selanjutnya mari kita ikuti. Semoga sharing ini atau pengalaman yang kami lakukan ini bermanfaat untuk para pemula atau pembudidaya yang ingin membudidayakan ikan gabus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and comment. Keuntungannya kalau kita menggunakan media akuarium, jelas pertumbuhan ikan sangat bagus. Kedua, untuk memantau perkembangan fisik dan juga untuk menjaga imunostimulan, artinya untuk kesehatan fisik ikan itu relatif lebih baik. Untuk menggunakan media akuarium, sebelum pendederan, kayaknya kita harus menyiapkan dulu. Kita olah terlebih dahulu, maksudnya kita olah terlebih dahulu air di akuarium yang hendak kita dederkan. Itu di sini kami menggunakan probiotik EM4 dengan molase. Nah, kita tebar 1 tutup botol EM4 probiotik atau jenis probiotik lainnya. Nah, di sini kami menggunakan EM4. 1 tutup EM4, kemudian dengan 1 tutup molase itu kita larutkan di dalam 1 liter air. Ya, itu pas ukuran untuk satu gayung. Nah, seperti yang tampak di dalam kamera. Nah, ini guys, kalau kita menggunakan media akuarium, seperti inilah. Jadi untuk memantau perkembangan fisik ikan itu jauh lebih mudah. Kedua, bibit ikan gabus juga tidak rentan terserang penyakit, tidak rentan terserang parasit ataupun jamur ataupun jenis penyakit lainnya. Nah, seperti yang tampak dalam layar ini kan, ikan semua tampak sehat. Seperti yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa untuk pendederan ikan gabus, kalau kita menggunakan media akuarium, kita siapkan dulu air itu
kita formulasikan dengan probiotik. Terserah, semua probiotik saya kira bagus. Namun di sini kami menggunakan probiotik IM4 dengan molase. Jadi sebelum kita tebar di media akuarium, air dalam akuarium ini harus kita jadikan terlebih dahulu. Dalam pengertian harus diproses terlebih dahulu. Itu minimal selama 1 minggu atau 10 hari. Ini kalau kami dalam budaya ikan gabus, khususnya di kelompok Pokdakan Minahoki, rata-rata air di akuarium ini sebelum kita tebar, kita proses selama 1 minggu sampai 10 hari. Jadi setelah itu baru kita masukkan bibit atau benih gabus yang usia 4 atau 5 hari. Di awal penebaran, di usia 4-5 hari, itu kan bibit gabus sudah bisa kita beri pakan dengan Daphnia sp, yaitu kutu air. Itu kurang lebih selama 5 atau 1 minggu. Setelah itu sesuai dengan pertumbuhannya kita beri pakan dengan casut, yaitu cacing sutra. Itu juga kalau kami menggunakan cacing sutra itu hanya 5 hari. Kenapa hanya 5 hari? Karena kan casut ini harganya lumayan mahal. Untuk 4 akuarium ini setidaknya kita membutuhkan 15.000 per hari untuk biaya casut cacing sutra. Makanya di sini hanya 5 hari kami menggunakan cacing sutra. Selebihnya kami untuk pakan ikan gabus ini kami berikan anakan ikan cere, atau kalau di Sumsel orang bilang ikan kopi-kopi. Inilah, di samping menghemat biaya pakan untuk mengganti cacing sutra tadi, juga perbandingannya kalau kita kasih cacing sutra dengan anakan ikan cere itu kan kopi-kopi itu, pertumbuhan bibit gabus ini malah jauh lebih cepat kalau kita memanfaatkan anakan ikan cere atau ikan kopi-kopi. Seperti ini guys. Ini dari awal tebar sampai sekarang usia 1,5 bulan. Ini awal tebar kami hanya tebar kurang lebih 120 sampai 125 ekor untuk di per akuarium. Artinya kalau 4 akuarium ini bisa 500 ekor. Inilah untuk tebaran di 1 kolam. Kenapa kita menggunakan cara atau metode seperti ini? Dalam artian pada tebar di kolam hanya 500 ekor, agar pertumbuhan ikan gabus ini lebih baik dan lumayan lebih cepat pertumbuhannya. Jadi dalam 1 tahun dengan metode pada tebar 500 ekor dengan pemberian pakan pelet, dengan kita kombinasikan dengan pakan ikan kopi-kopi atau ikan ceri, dalam 1 tahun bobot ikan ini kalau kami panen itu rata-rata hampir 800 gram. Bisa dibilang 800 gram dalam 1 tahun.
Itu kalau kita menggunakan pakan pelet dengan ikan kopi-kopi. Nah, kami coba dengan pemberian pakan full pelet. 1 tahun itu tidak mencapai bobotnya 800 gram. Yang pernah juga kami coba dengan pemberian pakan protein pakan alami non pelet. Dalam artian kami pernah coba juga memberikan pakan untuk ikan gabus ini usus ayam. Ini usus ayam yang direbus dan kami potong-potong. Kemudian kami kombinasikan dengan ikan ceri. Ternyata hasilnya sama dengan pemberian pakan full pelet. Dalam 1 tahun tidak mencapai 800 gram, hanya 680 gram bobot gabus. Nah, setelah kami coba dengan kombinasikan pemberian pakan pelet dengan ikan ceri atau ikan kopi-kopi sampai panen, di dalam 1 tahun bobot gabus rata-rata hampir 800 gram. Nah, inilah apa istilahnya keuntungannya kalau kita memanfaatkan pemberian pakan pelet dengan ikan ceri atau pakan alami. Pertumbuhan fisik ikan gabus jauh lebih bagus, lebih cepat dibanding kalau kita beri pakan full pelet, atau sebaliknya kita beri pakan full pakan alami non pelet, usus ayam dengan ikan kopi-kopi atau ikan ceri. Nah, ternyata full pelet dengan pakan alami usus ayam yang direbus tadi dengan ikan ceri itu tidak membantu atau tidak menunjukkan hasil pertumbuhan gabus ini. Bobotnya bisa mencapai 800 gram dalam 1 tahun. Keuntungan kalau kita manfaatkan pakan pelet dengan kita kombinasikan dengan pakan alami berupa ikan ceri itu atau ikan kopi-kopi, pertumbuhan gabus jelas jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Di samping kita bisa menekan biaya pakan. Nah, seperti yang di layar ini sebenarnya sudah siap untuk kita tebar guys ke kolam pembesaran. Ini 1,5 bulan di akuarium, dari usia 4-5 hari di masa pendederan di akuarium. Nah, ini 1,5 bulan ini seperti ini kami ukur, ini udah ukuran 11-13 cm. Nah, ikan semua nampak sehat, tidak terserang penyakit, tidak terserang parasit ataupun jamur. Nah, ini hanya agak keruh tadi karena dia agak kaget. Nah, inilah tips dari kami bagi yang berminat atau yang ingin memudahkan ikan gabus. Jadi sampai di sini dulu. Insya Allah di lain waktu kita sambung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.